Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejauh mana dampak konflik Israel dan juga Iran terhadap Indonesia? Dan apakah kita sudah menyiapkan diri terhadap beragam disrupsi? Kami sudah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Saling serang Israel dan Iran diperkirakan berlangsung panjang. Tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, muncul pula kekhawatiran perang ini akan memperburuk perekonomian dunia. Iran misalnya sempat mengancam akan menutup Selat Hormuz yang menjadi akses lalu lintas minyak dari kawasan Teluk Persia. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sudah mewanti-wanti efek rambatan konflik Israel-Iran yang secara langsung memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia. Bersama pemimpin berbagai negara dunia, Presiden Prabowo ikut mendorong penyelesaian damai konflik di Timur Tengah. Rudal hipersonik Fatawan menjadi andalan Garda Republik Iran untuk menembus pertahanan udara Zionis Israel. Serangan yang dinamai Operation Hannes Pramestri ini menjadi gelombang serangan ke-11 dari rangkaian serangan balasan Iran ke Israel yang kini telah memasuki hari ke-6 pertempuran. IRGC menyatakan, serangan ini adalah sebuah pesan akan kekuatan Iran kepada Zionis Israel. Gelombang ke-11 serangan balasan Iran ke Zionis Israel juga menandai awal bagi akhir pertahanan udara Israel. موشک‌های قدرتمند و مانورپذیر فتاح امشب با عبور از سپر دفاع موشکی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال. Sejumlah bangunan di Israel terlihat hancur akibat serangan Iran. Layanan darurat melaporkan serpihan rudal jatuh di beberapa daerah di Israel Tengah dan melukai sedikitnya 10 warga Israel. Sejumlah warga Israel berupaya mencari tempat perlindungan di tengah konflik Israel-Iran yang terus memanas. Warga di Tel Aviv pun berpindah ke tempat perlindungan yang terletak di sebuah gedung di kota tersebut. Sejak Israel meluncurkan serangan ke fasilitas nuklir Iran pada Kamis lalu, Teheran terus melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv. Di sisi lain, Israel terus menyerang ibu kota Iran, Teheran, dan memperluas wilayah targetnya. Rekaman menunjukkan ledakan dan gumpalan asap terlihat di kota Teheran, Iran. Serangan terjadi di daerah lapangan Wali Asr di pusat kota, dan satu lagi di lingkungan yang menjadi markas Angkatan Udara Iran. Sementara itu, ledakan juga terlihat di timur laut Iran, yaitu di Mashhad. Asap hitam mengepul di lokasi yang diduga merupakan bangunan makam Imam Reza atau sebuah tempat ziarah bagi kaum Syiah. Bahwa serangan tersebut bukan berasal dari Israel, tapi berasal dari agen-agen Israel yang berada di dalam Iran. Mereka menggunakan drone maupun roket-roket kamikaze yang dirakit. Oleh karena itu, pemerintah Iran maupun pasukan keamanan Iran dengan cepat melakukan aksi penyergapan dan penanggapan agen-agen yang berada di wilayah Iran. Sejumlah pihak melihat eskalasi perang Iran-Israel berpotensi meluas dengan melibatkan lebih banyak negara. Dari situasi terkini, posisi Amerika Serikat jelas akan tetap menjadi aliansi abadi Israel. Jika perang Israel dan Iran terus membesar, China akan melindungi kepentingannya di Iran, termasuk kilang minyak di negara tersebut. Begitu juga negara-negara lain yang punya kepentingan di Iran. Kalau terus ini dilanjutkan, Cina juga cukup besar, Mas Anggi, memberikan investasi di Iran dan banyak perusahaan-perusahaan minyak Cina berinvestasi di Iran. Tentu saja ketika Israel menargetkan beberapa, selain wilayah-wilayah nuklir, itu juga Israel menargetkan beberapa kilang minyak di Iran, dan ini tentu akan bersinggungan dengan negara lain tadi.
Itu dengan Cina misalnya, CNOOC dan Sinopec itu adalah perusahaan Cina yang cukup besar berkolaborasi dan bekerja sama dengan Iran begitu. Belum lagi dengan Rusia. Pertamina memastikan pasokan minyak mentah nasional masih aman di tengah ketegangan konflik di Timur Tengah. Menurut Pertamina, jalur pelayaran internasional kapal tanker masih dalam rute aman guna memasok kebutuhan minyak mentah. Pertamina juga telah menyiapkan jalur pelayaran alternatif apabila eskalasi ketegangan Iran dan Israel kian meningkat. Kami sudah menyiapkan skenario alternatif, rute alternatif melalui beberapa titik yang kita harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia. Kemudian terkait pasokan, kami juga menyampaikan bahwa Pertamina ini memiliki sumber pasokan minyak mentah yang tidak hanya tergantung dari satu negara tertentu. Kami memiliki sistem yang lebih fleksibel, jadi ketika memang terjadi hambatan di satu titik, kami mempunyai alternatif sumber yang bisa dijadikan pasokan energi. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai efek rambatan dari konflik Israel-Iran yang secara langsung memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia. Sri Mulyani menyebut, pecahnya perang Israel-Iran secara cepat menyebabkan kenaikan harga minyak global hampir 9%. Sri Mulyani juga memprediksi harga-harga yang naik bakal berimbas ke inflasi, yang pada akhirnya perekonomian Indonesia dan negara-negara lain terancam. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security itu menyebabkan tekanan harga, berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Indonesia terus berkontribusi dalam diplomasi damai untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Dalam kunjungan kenegaraan di Singapura pekan ini, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Wong menyepakati untuk mendorong penyelesaian damai konflik Timur Tengah. We discussed regional matters and global matters. We expressed deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.